Kita penasaran nih. Dulu waktu jasmani tahun Fikri dapat nilai berapa? Alhamdulillah. Ingat nggak? Ingat ya? Masih ingat ya? Ingat dong. Oke, berapa tuh nilainya jasmani? Kalau dulu? jasmani saya pribadi itu berlatih sendiri mas, tanpa ada pelatihan di. Nilainya berapa pada saat tes? Pada saat tes nilai saya itu 88. Jasmani 88. Wow, teman-teman. Ini luar biasa tuh. Jasmani 88. Betul mas. Welcome to Binari, bincang-bincang bersama alumni berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Binari, bincang bersama alumni berprestasi dari Mitra Siswa. Dan pada kesempatan kali ini, spesial episode, kita kedatangan tamu seorang taruna Akpol dari tahun 2017, tahun masuknya. Dia adalah Fikri Dava Alvarez. Sekarang sudah ada di samping saya dan saya ingin menyapanya. Apa kabar Fikri? Alhamdulillah, luar biasa mas. Ini kalau tos zaman PSBB begitu ya? Iya. Oke, baik, tetap protokol kesehatan. Betul. Fikri sehat? Alhamdulillah sehat mas. Sehat ya. Tahun 2017 dan sekarang tahun 2020. Sudah berapa lama jadi taruna Akpol? Sudah kurang lebih 3 tahun setengah mas. Apa kegiatannya sekarang? Kegiatan sekarang itu mempersiapkan untuk skripsi mas. Seperti kuliah dong. Seperti kuliah, karena lulusannya kan sama seperti sarjana terapan ilmu kepolisian. Oke Fikri, ini ada yang menarik karena banyak sekali pelajar-pelajar di Indonesia lulusan SMA, bahkan ada yang mencoba 2-3 kali selama usianya masih memenuhi ya. Mereka mencoba dan ingin menjadi seperti apa yang Fikri capai hari ini. Jadi taruna Akademi Kepolisian. Ya luar biasa. Nah hari ini banyak teman-teman yang ingin tahu beberapa hal terkait dengan bagaimana proses seleksi pada saat Fikri daftar dulu, apa yang sudah dipersiapkan, tips-tipsnya apa yang harus dilakukan, dan sedikit kita ingin tahu kehidupan di sana seperti apa pada saat pendidikan. Mungkin bisa cerita sedikit Tentang kehidupan taruna Akpol. kehidupan taruna Akpol seperti apa yang sudah dijalani selama ini. Kehidupan taruna Akpol itu penuh dengan peraturan mas. Jadi yang pertama itu kita itu biasa bangun pukul 4 subuh. Pukul 4 pagi itu kita sudah dibangunkan untuk ibadah. Setelah ibadah kami melakukan olahraga pagi mas. Olahraga pagi seperti lari, push up, sit up dan lain-lain. Setelah itu kami diberikan kesempatan waktu untuk pembersihan diri, mandi, persiapan untuk kuliah nanti. Sekitar pukul 6 lebih 15 itu kami persiapan untuk makan pagi. Makan pagi bersama taruna-taruna yang lainnya, taruna senior dan junior. Itu pukul 6.15 kurang lebih sampai pukul 6.40. Setelah kami makan pagi kami berangkat ke perkuliahan, tempat perkuliahan. Perkuliahannya itu ada 3 unit mas. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, terakhir itu pukul 12.35. Setelah itu kami kembali ke resimen Akademi Kepolisian. Di situ kami melakukan apel makan siang. Setelah apel makan siang, kalau misalnya ada unit selanjutnya kuliah, kami kembali lagi ke perkuliahan. Kalau tidak ada, itu nanti diisi dengan kegiatan mandiri, mas. Kegiatan mandiri itu bisa seperti olahraga sore, lari, bermain bola, atau lain-lainnya. Tapi sesuai dengan prosedur gimana kita izin untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut, gitu, mas. Setelah itu nanti pukul 5 itu kita semua sudah kembali ke asrama masing-masing, melakukan pembersihan diri karena persiapan untuk ibadah sholat maghrib atau ibadah sesuai dengan agama masing-masing mas. Setelah itu mempersiapkan diri untuk makan malam. Makan malam itu selesai makan malam kami langsung persiapan untuk ibadah sholat isya. Setelah sholat isya kami kembali ke kamar masing-masing untuk melakukan kegiatan wajib belajar. Belajar mandiri berarti Belajar itu ya? mandiri, baca-baca buku atau ada tugas, kita bisa kerjakan pada jam tersebut. Sampai pukul 9 malam, kami lanjut dengan apel malam. Apel malam itu evaluasi tentang kegiatan hari ini dan petunjuk untuk kegiatan hari esok. Seperti itu mas. Setelah apel malam, kira-kira selesai pukul 9.30, itu kami dilanjut untuk istirahat malam. Istirahat malam itu sebelum istirahat malam kami biasanya mempersiapkan diri untuk gamtar. Gamtar itu baju dinas pakaian untuk besok. Oh, yang mau dipakai buat besok siapin dulu semuanya ya. Itu biasanya kita siapkan, kita setrika yang rapi. Dan setelah itu kalau yang masih pengen belajar bisa belajar, tapi nanti pukul 10:30 itu sudah wajib istirahat malam dengan menggunakan piyama mas. Nah setelah itu istirahat malam, tiba kembali pukul 4 subuh, bangun lagi. Mengulang seperti hari sebelumnya gitu ya. Betul. Berarti itu rutinitas daily activity dari jam 4
pagi bangun sampai pakai piyama tadi untuk istirahat malam ya. Iya. Iya, berarti memang schedule-nya sudah rapi, semuanya dibuat. Semuanya dari mulai baju, makan, segala macam pendidikan itu ditanggung negara ya. Iya, Mas. Berarti free, gratis. Free semua. Jadi kita nggak sama sekali ngeluarin biaya apa-apa, Mas. Wah, ini menarik teman-teman semua ya. Jadi luar biasa, beruntung sekali yang bisa lolos pada seleksi Taruna Akpol sebagaimana yang Fikri Dava capai hari ini. Selama pendidikan semuanya free, sudah ditanggung oleh negara. Betul, Mas. Wow, luar biasa. Dari Ya. mulai ujung kaki sampai ujung kepala itu kita sudah dibiayai. Wow, ujung kaki sampai ujung kepala ya. Iya, betul. Sampai Iya, baju iya. pakaian dinas itu kami dapat pembagian. Uang saku pun kami dapat, Mas. Uang saku, Uang saku. menarik. Uang saku dapat, termasuk jam tangan? Jam tangan juga di Wow, bener-bener full ya. Wah. Full, iya. Jadi memang kita sudah terlepas beban dari orang tua, Mas. Wah, beruntung sekali orang tuanya ya, yang anak-anaknya bisa lolos seleksi di Taruna Akpol. Menarik Fikri, itu daily activity, kegiatan. Kalau pulang ke asal domisili, Fikri kan domisili di Bogor ya. Betul. Dulu lolos dari Polda Jabar berarti. Iya, Mas. Itu pulang ke Bogor ketemu orang tua, itu setahun bisa berapa kali? Kalau cuti taruna itu ada 3, Mas. Yang pertama cuti Lebaran, Idul Fitri, Lebaran, cuti kenaikan tingkat, dan cuti Tahun Baru dan Natal. Jadi totalnya ada 3 kali, Mas. 3 kali. Durasi waktu cutinya itu kurang lebih sampai 10 sampai 14 hari. Paling lama 14 hari. 14 hari. Paling cepat 10 hari. 10 hari, betul. Untuk 3 kategori libur tadi ya. Betul, Mas. Libur Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri, sama satu lagi kenaikan tingkat. Nah, kalau sekarang ini kan lagi di Bogor nih. Iya. Bukan dalam suasana Natal, Tahun Baru, Idul Fitri juga bukan. Suasana kenaikan tingkat juga bukan. Nah, ini lagi libur ya. Iya, lagi libur spesial karena ini ya. Kalau nggak corona. Nggak karena corona ya. Betul. Karena situasi, jadi semuanya di liburan. Kapan masuk lagi, Fikri? Rencananya itu kita dimasukkan lagi bulan depan, Mas. Bulan depan ya. Berarti bulan September udah mulai masuk lagi Sudah nih. mulai aktivitas. Tanggal seperti berapa biasa. Septembernya? Tanggal 10, Mas. Tanggal 10. Betul. Mudah-mudahan pendidikannya lancar, lagi skripsinya kelar ya. Amin. Jadi kalau sudah selesai berarti apa tuh? Ada gelarnya ya. Sarjana Sarjana Ilmu Terapan Kepolisian. Ilmu Terapan Kepolisian. Bisa lanjut S2 nggak tuh? Bisa, Mas. Bisa lanjut S2. Itu ngambil kalau S2 di mana pendidikannya untuk S2 tuh? Lanjut pendidikan S2-nya itu nanti dari kepolisian juga ada, contohnya kayak di PT IKA itu. Oh, Jadi sarjana ilmu kepolisian. Gitu, Mas. satu magister juga berarti nanti. Bisa. Kalau kita sekolah lagi tuh lebih tinggi bisa, Mas. Oh iya, tapi kalau misalnya lu kayak S2 itu tetap dibiayai sama negara atau pribadi? Kalau S2 itu udah masuk biaya pribadi, Mas. S2 biaya pribadi. Karena ada 2 tipe. Yang pertama itu lembaga pembentukan, contoh kayak di Akpol ini. Dan setelah itu lembaga pengembangan. Kalau pengembangan itu sudah tidak dibiayai oleh negara. Kalau pengembangan ya. Pengembangan. Jadi itu lebih ke pilihan masing-masing ya. Lebih ke masing-masing. Tapi kalau bicara sudah menjadi sarjana akademi kepolisian, itu langsung ada penempatan kerja pastinya kan? Betul, Mas. Langsung ditempatkan gitu. Langsung tempatkan. Atau kita boleh request? Oh, nggak bisa, Mas. Nggak bisa Karena ya? Sebelum Iya, kita daftar Akpol itu kita sudah menandatangani dengan materi itu, kita siap ditempatkan di mana saja. Oke, baik. Jadi nggak mesti saya daftar di Polda Jawa Barat, nanti saya ditempatkan di Polda Jawa Barat Jawa lagi. Barat. Oh, Tapi bisa di luar Pulau Jawa gitu, Mas. Sesuai dengan nilai yang kita raih pada saat kita pendidikan di Akpol. Oh, nilai mempengaruhi ya Mempengaruhi untuk sekali. menentukan kita akan ditempatkan di mana gitu ya. Baik. Menarik sekali Fikri, berarti memang dari awal kita sudah siap dengan segala keputusan yang diberikan kepada kita gitu ya dari awal. Oke, baik Fikri. Ini teman-teman banyak yang penasaran. Karena ada taruna yang mencoba lulus SMA coba sekali, besoknya tahun depan coba lagi dan bahkan sampai 3 kali mencoba selama usianya masih mencukupi gitu. Fikri sendiri percobaan keberapa baru lolos nih? Saya pribadi itu coba 2 kali, Mas. 2 kali. Iya, yang Pertama pertama. coba kapan? Yang pertama itu saya gagal karena prankingan. Jadi di setiap tes itu nanti Tahun berapa itu gagalnya? tahun 2016. Tahun 2016. Tahun 2016 nanti semua nilai yang kita laluin tesnya itu diakumulasikan dan di ranking karena setiap Polda itu memiliki kuota kirim, Mas. Kuota kirim dari Kuota Polda kirim. ya. Jadi Berapa waktu tahunnya Fikri itu? 2016 ya? Betul. Berapa kuotanya? 2016 itu kuota kirimnya sebanyak 27. 27. Dan Fikri ada di ranking Saya ke 29, Mas. 27 29. Iya, beda dengan Wow. Teman-teman ini luar biasa ya.
tipis 2 ranking dari garis batas berarti ya. Betul. Otomatis karena tidak masuk di 27 kota kirim Polda Jabar tahun 2016 gagal. Gagal karena saya sudah terhenti di Pantuir daerah namanya, Mas. Penentuan sidang akhir Ulang lagi ya tahun tahun depan 2017. itu gimana rasanya itu? Tipis gagal di 27 peringkat 29 tipis. Pasti kan orang gagal ada lah Kecewa ya. ada, Mas. Kecewa. Kecewa ada, Mas. Berapa lama buat move on? Cukup 1 hari aja. Nah ini teman-teman yang menarik, jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan ya. 1 hari cukup move on. 1 hari cukup. Apa waktu itu yang membuat cepat move on-nya? Kemudian apa sih langkah-langkah yang kemudian dilakukan agar lebih siap di tahun berikutnya coba lagi? Jadi gini, Mas. Kita kecewa boleh akan suatu hal yang kita raih tapi gagal. Apa yang kita impikan tapi gagal. Kita boleh sedih tapi ingat jangan berlarut-larut. Karena itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak bergerak. Ya. Jadi saya melihat ketika saya tes pertama kali itu, saya bisa sampai tahap yang akhir penentuan sidang itu. Berarti dasarnya saya lolos akan semua tes. Hanya karena nilai saja yang kurang. Iya, iya. Diambil 27, saya ke 29. Berarti mungkin saya harus meningkatkan lagi kemampuan saya pada tahun depan tes yang akan datang, biar nilai saya itu terbaik. Naik ya. Naik lagi. Jadi katakanlah kalaupun kuotanya masih sama, kita naik rankingnya Naik gitu rankingnya. ya. Betul. Baik, iya, Iya. iya. Jadi saya sudah melalui setahun itu saya berlatih lagi, Mas, berlatih lagi didukung dengan supportnya orang tua, karena kata orang tua gagal sekali itu biasa, tapi jangan sampai kegagalan itu ngebuat kita berantakan, Mas. Kita terhenti cita-cita kita untuk menjadi anggota Polri, contohnya seperti saya. Jangan sampai terhenti karena gagal sekali itu biasa katanya. Siapa tahu kesempatan berikutnya itu rezeki saya, Mas. Nah, apa langkah-langkah yang Fikri secara teknis untuk mempersiapkan kembali tahapan-tahapan seleksi agar nilainya lebih tinggi dari tahun sebelumnya itu? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Ini karena gini, Fikdaf, ada teman-teman yang di tahun ini tentunya di tahun 2020 ini banyak juga yang gagal karena bisa dibilang kuota Polda Jabar kan ada di sekitar 30-an ya. Betul. Untuk tahun ini saya agak lupa persisnya 32 apa 30 begitu. Kan banyak yang gagal. Nah itu kan biar bisa meniru langkah-langkah apa yang paling nggak bisa menginspirasi teman-teman yang gagal agar tidak larut dalam kesedihan. Langkah-langkah strategis apa sih yang Fikri lakukan gitu pada saat itu? Langkah-langkah strategis yang saya lakukan itu yang pertama, saya memahami betul bobot penilaian dari tes tahun yang saya laluin 2015 itu. Jadi saya melihat tes apa sih yang bobotnya paling besar. Ternyata bobot yang paling besar itu akademik, Mas. Jadi fokus di akademik pada saat itu ya. Betul sekali. Jadi pada tahun 2016 itu saya tidak terlalu fokus dengan akademik. Saya hanya fokus pada psikotes dan jasmani. Jadi setelah saya ketahui kalau bobot akademik itu 40%, maka dari situ saya evaluasi diri untuk akademik lebih diprioritaskan. Gitu, Mas. Oke, akademik lebih diprioritaskan. Dengan cara gimana itu? Dengan cara yang pertama itu karena saya punya waktu yang terbilang cukup panjang, Mas, saya 1 tahun itu untuk Karena langsung move on kan itu ya. ya. Saya nggak kuliah, tapi saya berlatih di rumah, hidup disiplin, hidup sehat, didampingi dengan belajar yang giat. Jadi hari-hari saya itu diisi dengan belajar, entah itu belajar di rumah, belajar tempat les, dan tanya-tanya referensi ke teman, seperti apa cara mengerjakan suatu soal ini yang saya anggap sulit gitu, Mas. Iya. Fikri bergabung waktu itu cari tempat les ya. Betul. Sebelum bergabung dengan mitra siswa itu sempat nggak mencari-cari atau yang lain begitu? Sempat, Mas. Jadi dulu itu sebelum saya bergabung di mitra siswa itu saya didaftarkan les di suatu tempat oleh Ya, kita nggak usah sebut namanya ya. Iya. Iya. Di suatu tempat sama orang tua saya. Iya. Tapi balik lagi ke nyamannya diri masing-masing ya. Individu beda kan. Mungkin saya itu terbilang lambat dalam menerima suatu materi. Jadi mungkin kalau di tempat yang terlalu ramai itu ngebuat saya gengsi karena saya nggak bisa. Akhirnya saya malu untuk bertanya. Alhasil saya kelewat. Yang lain udah bisa, tapi karena saya gengsi, saya nggak nanya, akhirnya saya nggak mampu gitu. Tapi akhirnya saya bilang ke orang tua saya kalau saya nyari tempat les itu sesuai dengan keinginan saya yang seperti apa cara mengajarnya, karena setiap orang tuh beda-beda, Mas.
Dan cocok ketika ketemu dengan mitra siswa ya. Cocok betul. Berapa lama les di mitra siswa, Fik? Waktu itu saya les di mitra siswa itu hampir kurang lebih 8 bulan, Mas. 8 bulan teman-teman ya. Buat lesnya 8 bulan. Ambil kelas privat ya kalau nggak salah ya. Iya, ambil kelas privat. Jadi one on one gitu ya. Langsung One on 4 one. mata. Oh, Jadi 4 ketika mata. saya nggak tahu suatu materi itu, saya nggak langsung gengsi. Tapi saya tanyakan betul, saya manfaatin betul ilmunya. Saya tanya apa kekurangan saya tanya apa kesulitan saya dengan lugas, dengan tanpa hati sungkan. Saya tanya sehingga saya menerima materi tersebut secara sepenuhnya, Mas. Jadi ketika saya sudah pulang les dari mitra siswa itu, saya ketika pulang saya ulang lagi. Saya ulang lagi sampai saya bisa dan saya cepat mengerjakannya. Oke. Ini kabar baik buat kita semua ya, bahwa di tahun 2020 ini ada wakil dari Kota dan Kabupaten Bogor yang mengirimkan wakilnya, dan hari ini baru saja pengumuman. Betul. Tanggal 27 Agustus 2020 teman-teman, pengumuman penetapan akhir ya hasil seleksi Akpol tingkat pusat tahun ajaran 2020, dan dari Kota Bogor ada satu yang berhasil lolos atas nama Paskalis GW, dan dari Kabupaten Bogor ada satu nama Muhammad Khairi Apriandi atau yang biasa kita kenal dengan AT. Nah, ini satu dari kota, satu dari kabupaten, dan dua-duanya memang mitra binaan atau siswa binaan dari mitra siswa juga sebagaimana Fikri. Itu mereka juga sepertinya tanya-tanya ke Fikri dulu ya? Iya, jadi sebelumnya itu ketika saya masuk itu banyak yang bertanya, gimana sih tips triknya? Kalau saya pribadi, tips itu kembali ke diri masing-masing, Mas. Kalau kita hanya bilang mengasih tips, ya balik lagi ke diri kita masing-masing, kemauan kita yang besar atau kecilnya ya. Jadi kalau udah mempunyai kemauan yang besar itu pasti selalu mencari cara gimana cara untuk mengembangkan potensi diri yang ada di masing-masing. Jadi waktu itu dia menanyakan kepada saya, ya saya jawab apa adanya. Kalau saya belajar di mitra siswa, langsung 2 orang itu ke mitra siswa kan belajar. Saya juga sempat waktu itu kan waktu saya tingkat 2, saya main ke mitra siswa melihat ada Khairi itu kan lagi ngajar. Di situ Khairi itu menanyakan gimana saja tesnya. Langsung saya kasih arahan seperti ini, seperti itu. Tapi saya lihat memang potensi anak tersebut udah cukup baik, Mas. Oke, Fikri, ada ucapan selamat khusus nggak ke kamera agar Paskalis dan juga Khairi bisa langsung melihat? Ya, jadi selamat buat Paskalis dan Khairi. Semoga sukses dan lancar menjalani pendidikan awal di Magelang. Itu pendidikan Magelang yang awal. Oke, baik. Untuk Khairi dan juga Paskalis dapat ucapan selamat dari kakak kelas ya, dari tingkat akhir Taruna Akpol Fikri Dava Alvarez. Baik Fikri, kalau total dalam satu angkatan di pusat itu untuk Taruna Akpol ada berapa banyak sih totalnya? Kan tadi dari Jawa Barat ada kirim misalnya 27 atau 30 gitu. Dari provinsi yang lain beda-beda. Itu total di pusat itu sampai berapa banyak total semuanya gitu? Jadi kalau dalam satu tahun ajaran ya? Kalau saya bicara tentang tahunan saya, itu di pusat itu menerima animo dari kuota kirim tiap pola itu beda-beda, Mas. Tapi total di pusat itu sebesar waktu itu 300 calon taruna. 300 calon taruna. Di tahun ajaran tahun 2017. Setiap tahun bisa beda ya? Beda, setiap tahun beda-beda. Karena setiap tahun itu kuota untuk pendidikan itu anggarannya berbeda, Mas. Oh, disesuaikan itu ya? Sesuai dengan anggaran. Oh iya, betul. baik. Kalau dulu saya itu 300 calon taruna itu disaring lagi menjadi 275, Mas. Yang menjadi taruna. Jadi ada sekitar 25 calon taruna yang harus gugur dalam seleksi tersebut. Tapi bisa ketika gugur di seleksi pusat itu bisa mengambil jalur Bintara, Mas. Baik, baik. Banyak sekali beredar info di masyarakat ya, Fik, dan apa namanya banyak juga teman-teman yang bertanya. Bahkan kadang banyak loh yang bertanya ke Mas Indra sendiri di Mitra Siswa, Kak, untuk masuk seleksi jadi Taruna Akpol itu harus menyiapkan uang berapa banyak begitu. Nah, ini kan jadi suatu hal yang kadang cukup bisa dibilang untuk orang-orang tertentu yang katakanlah tidak ingin menjadi taruna tapi memiliki keterbatasan dalam hal finansial, sebetulnya bukan halangan buat mereka ya. Sama sekali bukan. Sama sekali. Nah, ini ingin apa motivasi dari Fikri nih. Karena kadang-kadang paradigma itu muncul aja gitu wacana itu di masyarakat gitu. Padahal kan seleksinya sendiri transparansi ya. Betul. Gitu. Gimana nih? Kita ingin dapat sesuatu diyakinkan sama Fikri. Jangan sampai semuanya itu harus semangat bahwa itu bisa dikejar, siapapun bisa gitu kan? Siapapun bisa. Betul. Gimana nih, Fik? Jadi kalau saya pribadi itu saya bukan dari keluarga yang latar belakangnya itu TNI Polri, Mas. Baik. Saya
ayah saya Sipil ya? swasta, ya intinya sipil. Jadi dulu saya punya keinginan kenapa saya pengen menjadi seorang taruna Akpol dan mempunyai profesi seorang Polri itu lahir dari dalam diri saya. Jadi ketika itu banyak memang orang yang bilang kalau masuk Akpol atau Akmil itu harus pakai uang. Kalau nggak pakai uang pun kita harus memiliki latar belakang backingan yang kuat, gitu mas. Tapi jangan takut akan omongan orang kalau kita belum mencoba. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita hanya mendengarkan omongan orang, kita tidak akan maju mas dalam hidup ini. Jadi kita harus yang coba sendiri. Ketika itu saya dimiliki ambisi yang besar untuk mencoba. Setelah saya coba tahun pertama, memang saya gagal. Tapi saya tidak menyalahkan karena keadaan. Tapi memang saya yang kurang belajar dan persiapan. Introspeksi berarti ya, karena memang nilainya nggak nyampe gitu ya. Betul. Nah setelah itu, setelah saya introspeksi diri tentang dari tahun lalu itu 2016, emang saya memiliki kekurangan di bidang akademik mas. Di bidang akademik, dan bobot poinnya itu 40%, itu sangat besar sekali mas. Jadi maka dari itu saya di situ berambisi lagi untuk mencoba untuk kedua kalinya. Iya. Gitu mas. Saya mengacukan semua omongan orang kalau bahwa untuk daftar Akpol itu memang harus pada dasar harus pakai uang. Ternyata tidak sama sekali ketika saya sudah mencoba dengan potensi saya yang saya tingkatkan sendiri dengan berbagai cara saya seperti apa, dan alhamdulillah saya lolos. Alhamdulillah. Dengan hasil yang jerih payah saya. Iya. Itu bisa dibilang satu transparansi dan terbukti ya bagaimana Fikri mengikuti tahap seleksi dari awal sampai dengan akhir yang memang tidak sama sekali dipungut biaya ya. Tidak sama sekali dipungut biaya mas. Luar biasa. Mungkin kalau biaya itu untuk fotokopi, Ya, untuk biaya. akomodasi, betul. Kelengkapan administrasi lah ya, fotokopi SKCK, dan lain-lain. cek Betul. kesehatan dan seterusnya ya. Ya, jadi ya tips juga buat teman-teman yang mau daftar Akpol. Jadi sebelum 6 bulan sebelum kita mau daftar Akpol itu, kita harus cek dulu kesehatan kita. Cek kesehatan fisik luar dan fisik dalam. Contohnya, jikalau kita memiliki gigi yang bolong, itu sesegera mungkin untuk ditambal. Iya. Karena ada cek kesehatan pertama itu benar-benar cek kesehatan luar, Mas. Iya. Contohnya seperti mata yang atau gigi bolong. Iya. Kita harus pokoknya nanti cek dulu di rumah sakit terdekat apa kekurangan kita perbaiki dalam waktu 6 bulan itu sebelum pendaftaran. Jadi jangan kita daftar itu tanpa ada persiapan apa-apa, kita daftar pas setelah daftar di kesehatan kita gagal karena hal yang sebelumnya bisa ditangani tapi kita belum tahu. Iya. Jadi itu salah satu tips juga. Berarti check up kesehatan lebih dini ya, agar kita bisa apa namanya mengetahui dan kita segera bisa progres ya. Misal kekurangannya bisa segera kita lengkapi gitu ya. Iya, Mas. Fikri, terkait dengan tahapan-tahapan seleksi yang memang di situ jadi bahan prankingan. Misalnya ada tes jasmani, kemudian tes psikologi dan tes akademik. Itu yang menjadi acuan pembobotan nanti pada saat prankingan di Polda masing-masing ya. Kita penasaran nih. Dulu waktu jasmani tahun Fikri dapat nilai berapa? Alhamdulillah. Ingat nggak? Ingat ya, masih ingat ya? Ingat dong. Oke, berapa tuh nilainya jasmani? Kalau dulu? jasmani saya pribadi itu berlatih sendiri Mas, tanpa ada pelatihan di mana. Nilainya berapa pada saat tes? Pada saat tes nilai saya itu 88. Jasmani 88. Wow, teman-teman. Ini luar biasa tuh. Jasmani 88. Betul, Mas. Ini rasanya tinggi Tapi sekali. ada juga yang tertingginya. Tetap ada yang lebih Ada yang tinggi ya? tertingginya itu 89. Waktu tahunnya 2017 betul. ya. Tertinggi itu 89 dan Fikri 88. Oke, teman-teman. Kemudian untuk tes psikologi dapat nilai berapa dulu pada saat tes? Saya alhamdulillah psikologi itu nilai tertinggi kedua Mas di Polda Jawa Barat. Berarti bisa dibilang jasmani juga tertinggi kedua ya, karena pertamanya 89. Banyak juga calon taruna yang memiliki nilai 88. Oh, berarti dua bersama ya. Betul. Oke. Tes psikologi berapa nilainya? Kalau psikologi saya nilai 84. 84, tertinggi waktu itu? 85. Dan Fikri tertinggi kedua nilai maksimal ya? itu 85 Mas. Maksimal 85. Betul. Fikri nilai? 84. Tertinggi kedua tuh ya? Tertinggi kedua. Wow, di atas 80 ya. Kalau untuk tes akademiknya sendiri dapat nilai berapa? Kalau tes akademik itu setelah diakumulasikan. Oh, dari mata pelajaran waktu itu ada apa aja ya tes ada akademik? matematika, ada bahasa Indonesia, ada pengetahuan umum. Kalau 3 aja dulu ya? tiga. Oh, kalau sekarang ada tambahan wawasan kebangsaan? Betul, ada. Iya. Kalau di tahun saya itu pengetahuan umumnya terdiri dari pelajaran IPA dan IPS. Wah, lebih banyak lagi tapi jadi satu ya, digabung. Betul. Oke, itu total dari tes akademik matematika, bahasa Indonesia dan pengetahuan umum itu totalnya dapat berapa dulu? Waktu itu saya dapat nilai 68. 68. Iya, betul. Baik. Tapi itu nilai
ranking kelima mas. Kelima ya, Betul. karena memang akademik bisa dibilang agak Memang lumayan sulit, ya. Sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa teman-teman ya. Iya. Kalau berlatih keras, insya Allah bisa. Fikri dapat 68 dan itu sudah peringkat kelima. Betul. Fantastis. Digabung antara tes jasmani, psikologi, dan juga tes akademik, akhirnya waktu itu masuk di ranking berapa? Setelah diakumulasikan dari nilai kesehatan, psikotes, jasmani, dan akademik, itu saya mendapat ranking 11 mas. 11, wow. Betul. Luar biasa Fikri ya. Apa rasanya begitu pengumuman terus nama kita terpampang jadi Taruna Akpol? Apa rasanya pada saat itu tuh? Awalnya saya nggak percaya mas. Gak percaya Saya nggak ya? percaya. Jadi waktu itu pembacaan ranking itu dari urutan ranking 1 ke bawah, kedua, ketiga, keempat, kelima itu tiba-tiba di ranking 10 menuju 11 itu ada nama saya mas, Muhammad Fikri Dafal Fares. Di situ pertama-tama sebenarnya saya tidak percaya sama sekali. Iya, iya. Tapi setelah saya teliti lagi, memang betul nama saya mas. Iya, iya, iya. Setelah itu hal yang pertama saya lakukan yaitu bersyukur. Iya, Dan yang kedua saya langsung lihat ke belakang, lihat reaksi wajah orang tua saya. Wah, hadir pada saat itu ya? Hadir, ada di belakang, menyaksikan pengumumannya langsung. Karena pengumumannya hari ini tes, hari itu juga hasilnya. Wow. Betul mas. Jadi ketika saya melihat reaksi orang tua saya, justru saya senang melihat reaksi orang tua saya. Wow. Dengan apa pencapaian hasil saya selama ini. Iya, 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 iya. Gitu mas. Bisa dibilang itu dari perjalanan hidup Fikdaf, itu bisa jadi salah satu momen yang paling berkesan dalam Paling hidup berkesan ya. dan tidak pernah terlupakan. Wow, selamat sekali lagi Fikdaf, dan sekarang tidak terasa sudah lebih dari 3 tahun dan tidak lama lagi insya Allah akan segera mendapatkan gelar sarjana terapan ilmu kepolisian. Betul. Luar biasa. Baik teman-teman semua, itu dia Binari pada tayangan kali ini bersama dengan Fikri Dafal Fares, Catar Akpol tahun masuk 2017. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan Binari-Binari selanjutnya dengan alumni-alumni berprestasi yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin berkomentar, silakan bisa isi pada kolom komentar video ini. Terima kasih, saya Indra Prima. Sampai berjumpa pada Binari selanjutnya. Thanks, Fikdaf sekali lagi. Terima kasih sudah datang ke Mitra Siswa setelah sekian lama dan mau berbagi dengan teman-teman semua yang ada. Teman-teman, termasuk adik-adik kelas yang juga sekarang sedang pendidikan atau dibina di Mitra Siswa. Karena banyak loh, awal-awal tahun sudah mulai banyak yang dibimbing di sini. Mudah-mudahan tertular energi positif, motivasi dari Fikri Dafal Fares. Terima kasih, Sendra Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.